Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan menuai pro dan kontra. Upaya pemerintah untuk menulis ulang sejarah menuai polemik. Proyek senilai 9 miliar rupiah itu akan diuji publik di bulan Juli dan diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025. Dengan maksud untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan Indonesia sentris dalam narasi sejarah bangsa, penulisan ulang sejarah ini justru menuai penolakan dari PDI Perjuangan. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto bahkan menyatakan partainya bakal menulis sejarah sendiri. Adapun di saat penulisan ulang sejarah dilakukan, Menteri Kebudayaan Fadlizon justru memberikan pernyataan kontroversi yang berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat. Fadli menyebut tak adanya bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan massal di peristiwa 98 serta mengklaim informasi tersebut hanya rumor karena tak pernah dicatat dalam buku sejarah. Hal ini memantik sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam aliansi organ 98. Mereka mendesak Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk segera meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998 merupakan rumor belaka. Selain itu, mereka menilai seharusnya negara mampu menunjukkan siapa pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap peristiwa 98, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif hingga menyakiti para korban peristiwa tahun 98. Selain mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Fadlizon dari jabatan Menteri Kebudayaan, mereka juga mengancam akan mengepung kantor Kementerian Kebudayaan apabila Fadlizon tak segera meminta maaf secara terbuka dalam 30 hari ke depan. Sepahit apapun sejarah itu tidak boleh kita hilangkan. Sepahit apapun peristiwa pada tahun 98 tidak boleh kita kecilkan, kita hilangkan, atau bahkan kemudian kita hapus. Ini yang menurut saya menyakitkan. Pernyataan seorang Menteri Kebudayaan seharusnya adalah negara mampu menunjukkan siapa pelaku, siapa orang yang melakukan pemerkosaan pada peristiwa tahun 98. Nah, ini kan justru kontradiktif. Informasi kedua, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa ukuran rumah subsidi 18 meter persegi masih belum final. Sebagai informasi, batas minimal luas rumah subsidi berpotensi berkurang baik dari luas tanah maupun luas bangunan. Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra. Ukuran yang tergolong mini ini mengundang pembahasan di masyarakat soal kelayakan hunian, terlebih bagi keluarga muda ataupun masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal layak dan nyaman. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyatakan rencana pengadaan rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter dan luas tanah 25 meter persegi tidak menyalahi aturan. Menurutnya, luas bangunan 18 meter persegi masih masuk dalam kriteria standar nasional Indonesia. Saat ini Kementerian PKP sedang menggodok rencana pengurangan batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi. Kementerian PKP menerima kritik dan masukan mengenai rencana pembangunan rumah subsidi itu. Di informasi ketiga, polisi menangkap 3 terduga pelaku atas kasus penembakan warga negara Australia. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah selongsong dan proyektil peluru. Bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi, Kepolisian Australia dan Interpol, 3 tersangka laki-laki kasus penembakan warga negara Australia berinisial DFJ, CM, dan TPM ditangkap di tempat berbeda diantaranya di luar negeri. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengungkapkan, pelarian para tersangka dari Bali berawal menggunakan motor hingga Kabupaten Tabanan, lalu pindah menggunakan mobil menuju Jakarta. Namun tim berhasil mencegah keberangkatan 1 orang di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 2 tersangka lainnya sudah dalam penerbangan namun berhasil ditangkap di Singapura. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan mendalam terkait motif dan kemungkinan adanya tersangka lain. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.